Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran tematik. Nah anak-anak, di video pembelajaran hari ini Bapak akan membahas tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengetahui cara menjawab pertanyaan sesuai bacaan. Yang kedua, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang ketiga, penerapan sifat-sifat cahaya. Yang keempat, hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir, yang kelima, penguraian cahaya. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci. Nah, kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya. Nah, berikut kata tanya yang biasanya digunakan. Ada yang pertama itu apa. Apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Lalu ada siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Lalu di mana. Nah, di mana digunakan untuk menanyakan letak tempat, suatu tempat. Selanjutnya ada kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu atau waktu kejadiannya itu kapan gitu ya, menanyakan waktu. Selanjutnya ada mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Yang terakhir yaitu bagaimana. Nah, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, proses atau tahapan. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa melihat di buku Bupena di halaman 71 ya. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Para tokoh ini merupakan pemimpin kerajaan. Dan pada umumnya, kerajaan-kerajaan ini memiliki banyak peninggalan seperti candi dan tempat ibadah. Nah, anak-anak bisa melihat di halaman 73. Yang pertama ada Raja Mulawarman. Nah, ini gambarnya ya. Dan di sebelah kiri, di atas, di pojok kiri atas, itu adalah Raja Mulawarman. Yaitu raja dari kerajaan Kutai. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budinya. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, peninggalan kerajaannya ada Yupa. Sementara sikap kepahlawanannya, raja yang adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, lalu dermawan. Nah, di gambar yang kedua ada Raja Kartanegara, merupakan raja dari kerajaan Singasari. Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Nah, contoh dari peninggalan kerajaannya ada Candi Singasari. Sikap kepahlawanannya yaitu pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, lalu berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Nah, gambar yang ketiga yang di pojok sebelah kanan itu adalah Raja Balaputradewa dari kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Peninggalan kerajaannya yaitu ada Prasasti Kedukan Bukit. Lalu, sikap kepahlawanannya jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya.
serta adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Nah, selanjutnya yang di bawah sebelah kiri itu adalah Sultan Iskandar Muda, raja dari Kerajaan Aceh, raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Peninggalan kerajaannya yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, ya. Sikap kepahlawanannya adil dalam menegakkan hukum, lalu selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Nah, yang terakhir yaitu ada Raden Patah. Gambarnya ada di bawah di sebelah kanan, ya. Raden Patah merupakan raja dari Kerajaan Demak, raja pemeluk agama Islam yang menjadi pengusaha pertama Kerajaan Demak. Peninggalan kerajaannya yaitu Masjid Agung Demak. Sikap kepahlawanannya menghormati kebebasan beragama, lalu berani melawan penjajah. Nah, itu ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa melihat di halaman 73. Materi selanjutnya yaitu penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya berguna untuk membantu manusia dalam melihat benda sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Cahaya mempunyai sifat, yaitu merambah lurus, dapat menembus benda bening, dapat dibantulkan, dan dapat dibiaskan. Nah, bisa dilihat di halaman 74 dan 75, merambat lurus. Percobaan cahaya lilin merambat lurus melalui lubang karton. Nah, misalkan ada 3 buah karton dilubangi sama, ya. Lalu disimpan lilin. Nah, kita melihat si cahaya lilinnya dari lubang karton tersebut. Nah, selanjutnya contoh cahaya menembus benda-benda bening. Cahaya akan menembus benda bening. Nah, misalkan disimpan sebuah botol, lalu di senter. Nah, di senter, cahaya itu akan menembus ke botol itu, lalu akan timbul cahayanya di dinding seperti itu. Selanjutnya contohnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, misalkan kita bercermin. Cermin dapat memantulkan cahaya. Seperti biasa, contohnya menggunakan senter. Kalian senterkan cahayanya ke cermin. Otomatis si cahaya dari senter tersebut akan memantul. Seperti itu, bisa dipraktikkan di rumah, ya. Selanjutnya ada cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, di sini kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan cara 1 gelas air, lalu dimasukkan pensil atau pulpen. Nah, dari situ, dari luarnya kita bisa melihat pensil terlihat patah saat dicelupkan ke dalam air, ya. Bisa dipraktekkan di rumah untuk membuktikannya. Lalu materi selanjutnya yaitu hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak pasti sudah tahu, ya, lambang sila keempat yaitu ada kepala banteng. Sila keempat ini memiliki simbol kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Nah, contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain. Dan yang keempat, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Bisa dilihat di halaman 78 untuk lebih jelasnya. Nah, materi yang terakhir yaitu ada penguraian cahaya. Saat terurai, cahaya menghasilkan banyak warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, dan ungu. Contoh penguraian cahaya di kehidupan kita yaitu pelangi. Nah, anak-anak tentunya pernah melihat pelangi, ya.
Nah, pelangi itu dari hasil penguraian cahaya. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Pembuktian cahaya terdiri atas beberapa warna dapat dilakukan dengan melakukan percobaan cakrawala. Nah, anak-anak, mungkin video pembelajaran dari Bapak untuk hari ini dicukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang bisa dipahami, boleh ditanyakan langsung ke wali kelasnya masing-masing. Bapak pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.